Somebody love me, everything was beautiful. Ini sekolah sepi banget ya karena proses belajar dari rumah, tetapi guru-gurunya tetap ngajar walaupun sekolah terlihat sepi, tetapi kegiatan belajar mengajar di sekolah ini masih tetap berjalan dengan lancar ya. Oke, udah waktunya saya pulang. Saya biasa ngajar itu dari Senin sampai hari Jumat jam 7 sampai jam setengah 8. Nah, karena sekarang sudah hampir jam 9, jadi waktunya saya balik. Jadi inilah kegiatan saya, rutinitas setiap hari dari pagi sampai pagi. Come on! Come on! Come on! Halo semuanya, kebetulan udah di rumah, tadi habis ngajar. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang pengen saya bahas di video kali ini. Hal itu adalah, jadi dahulu banget, itu mungkin beberapa tahun yang lalu, saya tuh sering banget membahas konten yang sama tapi continue gitu. Mulai dari nol sampai ada perubahan, sampai berkembang, sampai bisa dijual, sampai bisa dimanfaatkan. Nah, kalian tahu nggak hal itu tuh apa? Nah, buat yang belum tahu, hal itu adalah alga chlorella ya. Jadi saya tuh ngebahas tentang alga chlorella terus selama beberapa minggu di dalam konten YouTube yang saya punya di YouTube channel ini. Karena memang sih agak panjang perjalanannya chlorella ini. Mari simak video ini lebih lanjut biar kalian gak gagal paham, atau minimal kalian mendapatkan informasi yang mungkin kalian butuhkan terkait apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Nah, ini dia yang saya akan bahas, alga chlorella. Jadi ini adalah alga hijau khusus, bukan sembarang air hijau ya. Jadi ini adalah alga yang memang disengaja untuk dikultur atau sengaja saya budidayakan. Dan tahu nggak guys, si hijau ini dia tuh memiliki nilai ekonomis yang cukup gitu, cukup bernilai lah intinya. Fungsinya buat apa sih alga chlorella ini? Nah, alga ini saya gunakan untuk pakan dari kutu air guys. Jadi alga ini saya gunakan sebagai pakan dari kutu air. Nah, terus kenapa alga ini bisa memiliki nilai gitu atau memiliki nilai ekonomi yang lumayan tinggi? Karena treatment ya, karena air hijaunya itu memang fokus dikhususkan bersih dan fungsinya adalah untuk pakan kutu air. Nah, di sini saya lagi dapat order di akun Tokopedia saya pupuk chlorella untuk memperbanyak chlorella ini. Jadi saya juga selain jual air hijaunya, saya juga jual pupuknya, dan ternyata dibeli sama orang mana nih? Sidoarjo. Nah, ini saya jual 5 ribuan per kantungnya. Total sama ongkir jadi 52.300. Maksud dari video ini adalah banyak sekali hal-hal remeh-temeh yang sebenarnya itu bisa memiliki nilai ekonomi. Karena untuk kondisi seperti ini, buat kalian yang mungkin pekerjaannya lagi kurang atau bisnisnya lagi tidak berjalan seperti biasa, nah mungkin ada beberapa alternatif yang bisa kalian ambil. Contohnya ini, membudidaya air hijau atau chlorella yang difungsikan untuk pakan kutu air. Saya punya ide tentang kutu air, karena kutu air itu jarang sekali orang bisa ada gitu. Bahkan orang yang jual kutu air itu bisa dibilang sedikit sekali ya. Sekalipun ada, itu biasa rebutan. Khususnya para penggiat ikan hias. Mereka tuh kalau ada, jadi perbandingan antara kutu air sama cacing sutra. Misalnya cacing sutra itu 5.000 banyak, kutu air itu sekantung paling cuma 1 sendok makan. Itu kutu air yang pasti akan diburu. Kenapa? Karena memang satu sisi pakan kutu air itu lebih
faktanya lebih menyehatkan ketimbang cacing sutra ya. Cacing sutra itu ibaratnya kayak daging gitu loh, lemak semua. Terus cuman juga efeknya dari cacing rambut yang saya lihat ke ikan-ikan yang saya punya, saya miara beberapa ikan tetra itu dia punya penyakit white spot yang ternyata disebabkan oleh cacing sutra. Jadi selain cacing sutra itu pakan hidup, tetapi kalau bisa dibandingkan antara cacing sutra sama kutu air itu lebih diminati kutu air. Nah, saya melihat kalau mungkin kutu air ini bisa menjadi alternatif budidaya atau kultur untuk kita jadikan sebagai lahan bisnis kutu air. Jadi kalau kalian punya waktu, kemudian ada tempat, kalian coba investasi waktu untuk belajar bagaimana cara mengkultur kutu air. Cukup kalau misalnya kalian sudah pelajari, karena saya itu belajar kutu air itu 3 bulan ya. Di 3 bulan itu gagal terus. Jadi selama seminggu gagal, beli lagi tuh. Minggu kedua gagal, minggu ketiga sampai sebulan gagal, hampir mau putus asa. Coba lagi, kultur lagi sampai kita tuh nemu beberapa poin terkait bagaimana kutu air itu bisa hidup. Nah, di sini saya bocorin aja gimana sih cara kutu air bisa hidup. Yang pertama adalah kalian harus benar-benar siapkan dulu medianya ya. Media kutu airnya itu harus disiapkan dulu, airnya. Kemudian ya usahakan sih kalau di internet itu, kalau di YouTube 2-3 hari. Sebenarnya kalau menurut saya enggak sih, lebih minimal itu seminggu. Diemin air seminggu, baik itu di wadah plastik ataupun di wadah semen. Syukur-syukur bisa terkena matahari, tapi intensitas mataharinya itu jangan terlalu panas juga, karena kalau misalnya kalian taruh di atas matahari langsung, coba deh kalian cek wadahnya. Misal kalian menggunakan ember atau terpal atau kolam, coba cek suhu airnya. Bisa jadi itu panasnya udah kayak air yang dimasak di atas kompor. Kalau airnya sepanas atau anget lah, misal anget seperti di kompor, bisa dipastikan kutu air kalian itu akan mati. Jadi perlu diperhatikan juga intensitas mataharinya itu seberapa sih kadarnya yang perlu untuk perkembangan kutu air. Nah, selanjutnya itu tadi dari air dan cahaya matahari. Mataharinya butuh, tapi nggak boleh terlalu nyorot banget. Kemudian ketiga adalah faktor air hujan. Jadi untuk membudidaya kutu air ini, air hujan itu jadi musuh. Lumayan ya, pengalaman saya itu jadi musuh ya. Jadi misalnya nih udah hidup nih kutu air nih, malam-malam misalnya kita lupa mindahin atau lupa nutup, ketetesan air hujan. Walaupun katakanlah misalnya 1 baskom air hujan itu cuma segelas aja, mati semua. Kutu airnya mati semua. Itu bisa jadi kalian buat jadi alternatif antisipasi supaya tidak terkena air hujan. Nah, yang keempat adalah kalau pengalaman saya itu kan misalnya ada aerator tuh, itu nggak perlu pakai aerator. Nggak tahu sih kalau orang lain bisa pakai aerator untuk memperbanyak kutu air, cuman kalau saya pribadi saya nggak bisa pakai aerator, karena kalau pakai aerator itu malah mati gitu. Yang dari bawah itu pokoknya nggak tahu kenapa mati gitu pakai aerator. Mungkin karena saya budidaya itu pakai ember baskom gitu, baskom yang hitam. Nah itu kalau pakai aerator tuh saya mati. Jadi mungkin buat antisipasi kalian jangan pakai aerator. Yang berikutnya adalah tunggu kurang lebih sampai 2 atau sebulan untuk kalian bisa dibilang panen ya. Kalau memang ini digunakan untuk memang kalian digunakan untuk jualan misalnya panen. Tapi kalau untuk saya pribadi, paling misalnya saya kultur beberapa ember, nanti hari ini ngambil dari ember sini, besoknya ngambil dari ember sini, besoknya ngambil dari ember sini. Jadi ada jeda waktu untuk kutu airnya diambil. Pun diambilnya bukan dalam skala yang banyak, cukup untuk memberi pakan ikan-ikan yang saya punya. Nah, cuman kalau kalian berminat untuk berbisnis kutu air, yang jelas peluangnya itu masih sangat terbuka lebar. Karena sejauh ini kutu air itu masih dicari dari alam, masih diambil dari alam. Itu yang jadi faktor kelemahan ketersediaan stok kutu air. Nah, kalau kalian bisa membudidaya kutu air, insya Allah
itu tuh bisa jadi ladang usaha kalian, ladang rezeki kalian yang selama kalian intens dan fokus akan terus menerus. Nah, kemudian cara menjualnya, kutu air itu kan kalau kita udah belajar tentang membuatnya, kemudian memanennya, sekarang adalah cara menjualnya. Cara menjual kutu air itu sebenarnya bisa dibilang mudah ya, bisa dibilang mudah. Yang paling mudah, kalau kalian malas kemana-mana, tinggal di foto, taruh di Facebook, selesai, cantumin nomor telepon. Atau kalian ke toko-toko ikan. Nah, ketika kalian ke toko-toko ikan, udah tuh, misalnya titip, bisa harga 5.000, harga 5.000-an, udah bungkusin kecil-kecil, bungkusin pakai plastik begini bisa, pakai plastik yang seperempat bisa, kalian bungkusin aja, kemudian taruh di toko-toko ikan, bilang, "Bu, nitip Bu kutu air, jualnya 5.000, nanti dari saya 1.000 per satu bungkusnya, jadi kalian dapat 4.000." Itu misalnya kalian punya 10 bungkus aja ditaruh di satu toko ikan, yakin sore, ya nggak nyampe sore lah, nggak nyampe sore kutu airnya itu habis semua. Insya Allah sih, pengalaman saya sih memerhatikannya kayak gitu, karena saya juga berburu kutu air ya. Saya juga berburu kutu air, datang misalnya ke toko ikan nih, iseng-iseng tanya, "Bu, kutu airnya ada?" "Ah, sudah habis Mas." "Emang ada berapa?" "Cuma ada 10 doang." Contoh gitu. Iseng ke toko yang lainnya, "Pak, kutu air ada Pak?" "Wah, kutu air udah habis Mas, baru aja nih habis." Aduh. Nah, poin yang saya ambil adalah ternyata kutu air itu demand-nya banyak tapi supply-nya kurang. Nah, itu bisa menjadi alternatif kalian buat yuk coba belajar membudidaya kutu air. Insya Allah sih itu saran saya, karena saya sudah membuktikan. Cuman untuk sekarang saya belum tutur lagi karena belum menemukan tempat yang pas gitu. Karena saya punya anak kecil, jadi anak saya itu suka jahil masukin mainannya atau barang-barang apapun ke wadah-wadah yang biasa saya gunakan untuk kutu air. Jadi itu jadi faktor utama saya kenapa saya belum produksi kutu air lagi. Cuman insya Allah kalau nanti kalau ketemu tempat yang pas, saya akan coba membuat video tentang membudidaya kutu air sampai jadi, mulai dari proses kulturnya, kemudian proses panennya sampai prosesnya jualannya. Oke, mungkin itu aja sih video singkat kali ini. Yang jelas mudah-mudahan kalian mendapatkan inspirasi dari video ini terkait kutu air. Dan buat kalian yang mau bantu support channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe kalian itu kebahagiaan buat kita semua. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Somebody love me, everything was beautiful. Sengaja saya pakai air korelanya biar pas dituang sama pembelinya ini bisa langsung jadi chlorella kayak gini tanpa beli starter. Sebenarnya banyak macamnya sih. Biasanya kalau saya jual starter ini harga 25.000 sepaket. Tapi sudah dengan racikan dari apa sih, kalian juga tahu deh pupuknya apa aja. Gak usah lihat tuh pupuknya ada di situ tuh. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, pupuknya itu cuma 1, 2, 3. Mantap. Ikan cupang 15 ribuan part 2 cek.